Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Alhamdulillah hari ini masih di channel Fatriani VJ. Insya Allah akan menghadirkan satu narasumber yang luar biasa yang sudah ditunggu-tunggu. Narasumber yang ratingnya, viewernya paling tinggi di channel Fatriani VJ. Siapa dia? Yuk ikuti perjalanan saya pada hari ini. Jadi orang bilang kemarin kan, kenapa suka meluk Bu Insiawati Ayus? Karena saya pengen dapat aura positifnya. Amin. Kenapa saya suka meluk Bu Insiawati Ayus? Jawabannya cuma satu, saya pengen mengambil aura positif. Amin. Bisa-bisa jadi Insiawati Ayus Junior. Ya. Oke Bray, hari ini suasananya juga masih adem gitu, panas tapi agak-agak sedikit hangat, cuacanya luar biasa dan saya ditemani satu narasumber kita yang luar biasa. Ini dia Ibunda Insiawati Ayus. Selamat sore, assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore untuk semua. Baik, dan kembali saya ingatkan Ibunda Insiawati Ayus ini merupakan anggota DPD RI Dapil Riau tentunya, Dapil Provinsi Riau. Sehat ya Bun? Alhamdulillah. Baik, dan terima kasih atas kesediaannya menerima kembali channel Fatriani VJ untuk yang kedua kali. Iya. Kita wawancara yang kedua kali setelah yang pertama kemarin itu sudah masuk corona juga ya. Sudah di wabah corona juga, dan waktu itu kita berkesempatan, tapi Bunda hadir di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Hari ini kita berada di tengah-tengah aja Bray. Dan kita santai-santai, ini kunjungan kali kedua di masa COVID-19 ya, COVID-19. Tapi kita sudah kalau kemarin itu masih di PSBB, tapi hari ini kita sudah masuk di new normal. Ini kunjungan Ibunda di era new normal. Gimana nih Bun, ada perubahan new normal dengan PSBB kemarin?
Kalau secara fisik di masyarakat, saya tidak melihat ada perubahan. Namun sedikit banyak label status PSBB, kemudian new normal itu mempengaruhi suasana saja. Oh, Suasana saja. Namun aktivitas dan lain halnya saya melihat belum, kalau dikatakan ada perbedaan ya masih biasa. Masih biasa-biasa saja. Selama berkunjung atau juga kunjungan kerja ke Provinsi Riau ini, kedatangan kali ini kira-kira nih ke arahnya kemana nih? Karena apakah Pelalawan, Dumai, Kampar atau Siak atau kemana? Mengikuti keinginan hati, saya harus menjelajah di 12 kabupaten kota. Seharusnya, ideal sekali begitu. Idealnya begitu. Namun mengukur waktu yang ada, dan target waktu juga, mengukur panjangnya waktu dan targetnya, kita hanya bisa untuk kunjungan daerah kali ini bisa melalui 3 kabupaten kota. 3 kabupaten kota. Pekanbaru, Kampar, dan Siak. Tapi saya nggak jadi merajuk, Bray, karena saya memang dikasih kesempatan untuk hadir Khusus di ini. channel Fatrani VJ, dikasih kesempatan lagi untuk wawancara selanjutnya. Tapi ini menarik, Bunda. Kita bicara tentang era baru atau new normal ini, apalagi Provinsi Riau itu sebentar lagi, ya kan, ada hajatan pilkada serentak, di mana kemarin waktu COVID-19 atau corona itu sempat ditunda. Tapi ini insya Allah, walaupun ini agak berbeda suasana di era baru, tapi masih diberikan, KPU memutuskan tetap diadakan di Desember atau di akhir tahun. Nah, menurut pendapat Ibunda nih mengenai pilkada serentak ini, kan akan berbeda tentu suasananya. Ini tanggapan Ibunda sebagai perwakilan rakyat yang ada di tingkat pusat ini mengenai pilkada serentak ini, bagaimana Ibunda? Ya, perbedaan pendapat ada. Sudut pandang medis, sudut pandang sosial, ekonomi, sudut pandang politik. Namun kebijakan yang ada di Republik ini dan yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia itu adalah produk politik. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, menerima itu. Nah, dari kesepakatan dan menjadi keputusan politik di pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu, pilkada tidak ditunda. Insya Allah 9 Desember dapat diselenggarakan. Dan proses itu sudah ada waktunya nanti, nggak lama lagi dimulai. Nah itu tadi. Kalau saya bicara sudut pandang medis, tetap mengatakan belum, riskan. Karena apa? Kembali menyandingkan pelaksanaan pemilu yang lalu dalam suasana yang normal, begitu banyak masalah dan penyakitnya. Kalau saya pakai bahasa saya lagi di warung, banyak tewasnya, bukan sakit lagi, tewas. Kalau bahasa sosial politik, tidak mudah untuk itu. Nah, tidak mudahnya dari mana? Ada yang mengatakan menerima peralihan status PSBB ke normal, ya sudah, kita berkawan dengan virus ini. Nah, kemudian juga di sisi ekonomi ya senang, karena selama ini kan begitu mati suri beberapa giat ekonomi yang ada di masyarakat. Namun kembali lagi, saya selalu mengatakan kepada konstituen bahwa yang dinikmati oleh kita di Republik ini adalah produk politik. Kebijakan lahir dari hasil politik. Baik, kira-kira menurut Ibunda pilkada serentak dilaksanakan dalam pandemi COVID-19 ini apakah efektif gitu, karena udah berkecimpung di politik ini kan sudah cukup panjang gitu. Apakah efektif ini? Ini kan baru terjadi di Indonesia, Ibunda. Kalau itu dikatakan efektif, kacamatanya berbeda. Apa yang menjadi parameter bahwa itu efektif? Nggak ada. Apakah jumlah pemilihnya sesuai dengan pendataan, itu efektif? Apakah penyelenggaraannya lancar-lancar saja, itu efektif?
apakah juga logistik terpenuhi apa semuanya efektif? Jadi kacamata mana yang menjadi ukuran bahwa itu efektif, apakah itu akan berlangsung dengan baik? Paranormal pun saya rasa belum ada yang bisa mengestimasi, memperkirakan ini akan berjalan dengan baik. Namun yang satu yang bagi saya itu penegasan adalah antisipasi dan kewaspadaan terhadap rasa kekhawatiran tinggi, suasana jaminan jangan menjadi klaster baru, ya, ruang-ruang politik dalam tiap tahap proses pilkada ini menjadi klaster-klaster baru penyebaran. Jadi dikatakan tidak efektif ya? Itu tadi, kacamata mana dulu yang disebut efektif? Apakah penyelenggaraan berjalan tanpa hambatan itu efektif? Kemudian terpilih orang, proses acaranya tanpa hambatan itu disebut efektif? Kan kita belum tahu. Atau ukurannya jumlah yang golongan putih yang tidak memilihnya sedikit itu efektif, kan nggak bisa ukuran. Jadi ukuran efektif yang di mana gitu. Baik, Ibunda, ada wacana mengatakan bahwa debat kandidat atau juga pemaparan visi misi itu dihadiri tidak lebih dari pendukungnya 20 orang. Itu rasanya kan tidak memungkinkan gitu. Rasanya ya, kalau rasanya gitu kalau kita bicara Kita tentang... ambil rasio saja. Rasio saja. Jumlah pemilih 100. Oke. Jumlah penduduk 200. Tingkat persentase yang ideal dapat dikatakan suara mufakat itu 50% plus 1. Jadi kalau jumlah pemilih 100, ideal itu yang berhimpun berapa? 50 atau 51 kan? Nah, jadi hitungan matematika sudah mewakili suara dengan 20 orang belum tentu. Kalau bicaranya pada pemilihan langsung, tapi kalau pemilihan perwakilan melalui DPRD ya, relawan ada berapa? Ada 35. Hadir 35 bagi 2, 18 orang sudah terwakili. 18 orang kalau sistem perwakilan. Kalau langsung tentu jumlah DPT, jumlah pemilih yang punya hak pilih. Nah, itu banyak hal. Tapi kembalilah kepada ini ya. Saya takutnya begini nanti, ada tingkat di masyarakat yang apatis. Ya sudahlah, silakan laksanakan agenda politik itu, apapun yang terjadi kami macam inilah. Nah, tingkat apatis itu nanti yang akan mengganggu ruang sedikit lah. Baik, ini cukup menarik sekali Bunda kalau kita bicara tentang pilkada serentak. Tapi saya kembali lagi mengenai kinerja dari anggota DPD RI. Kalau dulu bebas tanpa hambatan, kalau sekarang ini sebetulnya new normal itu seharusnya jauh lebih ketat dari PSBB sebetulnya Iya. ya, gitu. Tetapi yang orang katakan new normal ini karena bebasnya membuka ekonomi atau juga pelaku ekonomi yang sudah bisa membuka usahanya, maka dikatakan diperbolehkan tentunya, berbeda dengan PSBB. Tapi untuk mengenai penyebaran otomatis new normalnya harusnya diperketat gitu. Tapi kalau mengenai kinerja DPD sendiri gimana? Di masa new normal ini, apakah berdiam diri saja, hanya cukup dengan rapat virtual saja atau gimana? Ini sekarang nih hadir nih, ini menurut saya tidak virtual. Hadir berarti menganggap kelar seperti biasa. Manual. Gitu. Atau biasa. Atau sudah seperti biasanya gimana Bun? Protokol kesehatan. Kembali kepada personalnya. Kalau bicara volume kerja, hasil kerja itu kembali kepada personalnya. Satu lembaga akan dikatakan dia aspiratif, ya, akan dia dikatakan efektif atau tidak berjalannya dalam melaksanakan tugas dan perannya dikembalikan kepada lembaganya dan orangnya. Dikembalikan pada orangnya atau lembaganya. Nah, di DPD RI itu personal, ya kembali kepada individunya, kembali kepada orangnya. Namun inilah status apapun, manual, virtual, sudah menjadi wajib bagi kita mentaati protokol COVID saja. Jaga jarak, masker, cuci tangan. Walaupun saya sendiri tadi pun menghadapi nggak bisa. Ada masa yang salam ya salam. Walaupun ya kita salam corona udah gini tetap.
Nggak bisa. Baik, ada mungkin kedekatan antara tokohnya tersebut lah ya Bun ya. Jadi nggak bisa juga kalau memang ketokohannya memang sangat dirindukan di tengah-tengah masyarakat, ya otomatis tidak ada jarak Bunda. Iya, ya itu tadi. Itu dirasakan nggak sih kayak pelanggaran-pelanggaran seperti itu dirasakan? Di tingkat apapun, di jenis apapun, jangankan pelanggaran, penyeludupan, kesalahan itu selalu ada. Ya. Jadi kembali ke kita, setelah kita mentaati protokol COVID, kembali ke kita untuk menguatkan imun tubuh. Ya, makan sehat, pola hidup sehat, ya fisik yakin dalam keadaan fit, langsung terjun. Kalau enggak ya was-was juga, khawatir juga. Berarti artinya kinerja Ibunda tidak terganggu maupun corona atau juga sekarang new normal masih berjalan seperti biasanya? Kembali kepada individunya, kembali kepada personalnya. Yang Bunda lakukan saat ini? Saya tidak akan mengatakan dalam status, kondisi apapun itu menjadi hambatan. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Karena semuanya sudah cukup antisipasinya dalam bentuk regulasi. Regulasinya apakah peraturan, kemudian ketentuan lainnya, semuanya sudah cukup. Kembali ke kita saja. Kembali ke kita saja. Ya sama lah kayak gini kan. Sebelah masih panas, karena hati dingin ya aman-aman aja. Udahlah nyantai aja. Baik, ini menarik sekali ya Bun. Menerima keadaan, itu obat. Menerima keadaan tidak menerbitkan masalah. Tapi membuat masalah, nah hindarilah. Baik. Program ke depan Bun, apa yang ingin, karena ini udah menuju ke triwulan akhir, mungkin ada mau dikerjakan mungkin dari DPD RI sendiri? Banyak yang tertunda dalam bentuk program fisik kepada masyarakat, karena itu pun sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Ya, banyak hal saya lagi giat-giatnya melakukan program perhutanan sosial. Giat-giatnya juga dapat memberikan sumur yang layak untuk masyarakat. Semuanya tertunda. Tapi tetap hanya tertunda. Nah, tunda ini sampai kapan, bilangan matematikanya begini. Ya udah kita menunggu saja. Nah, terlepas daripada itu tetap berbuat. Tadi juga kita melakukan pemberdayaan serewangi, ikan, gabus dengan masyarakat, dan mensosialisasikan sedikit apa itu perhutanan sosial untuk membangun mereka solid, sepakat bahwa mana lagi wilayah untuk kita memberdayakan ekonomi. Masyarakat kan tumbuh terus, tanah kan nggak tumbuh. Gimana kita cari tanah untuk hidup? Dialog-dialog itu kita tetap lakukan. Hanya dalam bentuk fisik terbangun, ya terpaksa menunda karena APBN, APBD provinsi, APBD kota atau kabupaten sekarang lagi dieksplorasi untuk bantuan sosial. Baik, kalau aspirasi masyarakat selama dari tahun 2020 awal sampai sekarang gimana terhadap Ibunda? Mungkin mereka banyak aspirasi yang mau mereka sampaikan ke Ibunda, mungkin apakah berkurang karena mungkin ini kan corona, atau justru bertambah terhadap keluhan-keluhan masyarakat yang sampai di meja kerja Ibunda sendiri? Saya selalu mengatakan bahwa masyarakat itu adalah silent majority. Mayoritas yang diam sebenarnya. Artinya apa? Nggak macem-macem sih sebenarnya masyarakat. Baik-baik ya. Dan saya minta maaf kalau saya menggunakan bahasa untuk saya saja. Untuk kondisi saat ini, masyarakat jangan nggak ada berpikir lagi mau halal mau haram. Yang sekarang bagaimana? Kami makan, ekonomi terpenuhi. Mau membahas yang hal haram saya masuk tuduh, ini melanggar peraturan loh, ini tidak melanggar, enggak usah itu dikasih tahu lagi, mereka sudah tahu. Yang penting bagi mereka bisa terpenuhi untuk hidup saja, tidak lapar saja, itu udah luar biasa. Bagi saya nggak usahlah dibebani atau diganggu masyarakat untuk hal-hal yang sepele. Maksud saya apa? Sekarang udah keluar lagi peraturan baru, nggak pakai masker denda 250.000. Ya udahlah, nggak usah nambahin beban masyarakat, karena masyarakat juga nggak membebani kita. Itu toleransi aja, kan masih ada. Udah peringatan, masa ujuk-ujuk nggak ngeliatin masker, nah 250.000. Jadi maunya saya tidak saling menambah masalah aja lah. Tidak usah menambah masalah. Jadi artinya selama terjadinya wabah corona ini mereka tidak sempat lagi ya Bun ya, mereka silent saja. Silent majority. Udah nggak macam-macam kok. Itu yang di Amerika, yang mati itu aja demonya sampai semua distrik, semua provinsi.
kita mati tiap hari. Setiap hari Ada demo, Nggak ada berarti demo. udah masyarakat udah nggak macam-macam. Makanya kita juga di pemerintah nggak usah macam-macam. Baik, ini di luar biasa ya. Berarti Bunda mengikuti semua perkembangannya, kemudian programnya tetap terlaksana, hanya tertunda saja. Nah, Tapi untuk program. izin nih Bunda, kita mau bertanya, apakah tertunda itu tetap dilaksanakan tahun 2020 ini atau justru sejauh enggak, Harapannya begitu. Dari Menteri Keuangan sih katanya sampai Desember. sampai Desember? Akan ada evaluasi lagi dan Januari mudah-mudahan sudah sehat semuanya dapat dijalankan. Sehat maksud saya itu kondisi suasana situasinya sudah sehat dapat dijalankan. Janganlah, karena itu hak dari masyarakat, hak mendapatkan hidup yang layak, ada airnya yang layak, Baik, tempat hidup yang layak, itu hak masyarakat. Kalau hak jangan deh. Kalau ditunda oke tadi. Masyarakat udah ikhlas-ikhlas aja lah, nerima gitu. Jangan dimacam-macam. Baik, ini kemarin Ntar demo loh. Nah, kemarin ada sempat Ibu Bunda mengatakan bahwa di channel sebelumnya bahwa Rokan Hilir adalah salah satu yang mendapatkan sumber air bersih kemarin. Insya Allah. Tahun ini ya. Insya Allah tahun ini. Baik, akan terlaksana tahun ini. Kita ingin. Oh itu udah 4 hari menjelang tim survei masuk, Ya. langsung di lock. Ya udah. Udah berarti harus ya. Bun, ya. Udah. Ada program lain lagi di kabupaten lain? Untuk menyalurkan aspirasi dan mengeksekusi kepada masyarakat atas kebutuhan dari masyarakat itu sebenarnya banyak pintu. Ya. Tangan saya tangan DPD RI, tetangga saya ada DPR RI, dan yang paling jitu lagi ada di tangan eksekutif kepala daerah. Banyak pintu. Maka dengan demikian banyak kesempatan. Sepatutnya begitu. Baik. Insya Allah ya mereka termasuk saya memangku amanah ini amanah. Luar biasa, sukses selalu Ibu Bunda dalam karirnya. Tentunya di ujung pembicaraan kita ini santai ya Bun ya. Saya suka suasananya ibarat pada saat ini kita wawancara itu saya bisa gambarkan di suatu tempatnya adem, sore, dan masih bisa dengar suara burung, ikan dan lain sebagainya. Suara air juga bisa kedengaran di sini. Dan itu menambah mungkin ya hominya kita di sini. Dan apa yang ingin Ibunda capai ke depannya untuk masyarakat? Ingat, untuk masyarakat bukan untuk pribadi. Ada keinginan-keinginan indah yang dipersembahkan untuk konstituen Ibunda yang tentunya keinginan-keinginan yang mulia yang tentunya ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau itu ditanyakan saya to the point aja. Saya mengajak masyarakat bisa mencerna suasana yang terjadi. Pas di kalender politik di Republik ini. Itu kalender politik di Republik ini adalah pilkada. Pilkada itu memilih pemimpin di wilayahnya masing-masing. Nah, yang saya maksud itu adalah kita sudah melihat dalam kondisi normal ini yang bisa dilakukan oleh pemimpin. Dalam kondisi abnormal corona ini yang bisa dilakukan oleh pemimpin. Dari semua yang dipajang yang kita tonton dalam etalase kebijakan mereka, jangan salah pilih. Baik, ini Pilih yang menyelesaikan masalah. baik Yang ini bisa menyelesaikan masalah. baik ini kayaknya pesan yang luar biasa, Iya. bermakna sekali karena di ujung pembicaraan kita ada hal yang mau disampaikan Ibunda, silakan di ujung pertemuan kita. Iya, saat ini kondisi kita untuk semua di dunia, di kita khususnya, jangan kita abaikan, tetap taat pada protokol kesehatan demi kesehatan kita. Silakan dengan kemampuan yang ada pada kita, bekali diri kita, baik imunnya, kemudian baik aktivitasnya. Hanya kita yang tahu kebutuhan kita, karena sampai saat ini masalah yang timbul akibat COVID ini, apakah masalah dari sisi aspek ekonomi, aspek pendidikan, banyak sektor dari masyarakat. Yang hebat itu malah masyarakat kita menyelesaikannya sendiri. Tidak bisa banyak berharap dengan pemerintah. Nggak banyak berharap dengan pemerintah. Maka orang aktif itu tentu orang yang sehat lahir batin. Nah, untuk sehat lahir batin, insya Allah kita ke depan bisa membuat hal yang lebih baik. Jangan salah menyikapi apapun. Contohnya saya ulangi lagi, salah satu contoh
Kalau terkait ini momen pilkada kah nantinya, saya larikan ke sana ya. Jangan salah pilih, nanti terperosok 2 kali. Kita sudah bisa membaca, ingat, yang menentukan hidup kita, tentang kita adalah kita, dan yang menentukan siapa dia yang menjadi pemimpin kita juga kita. Maka dari kita berangkat sehat lahir batin. Luar biasa, Bray. Jadi banyak pesan-pesan moral yang bisa kita dapatkan. Ibunda, terima kasih. Ini bukan wawancara yang kedua, tapi untuk yang selanjutnya series. Jadi untuk semua, Bray, kalau ingin Ibunda tetap terus kita wawancarai dari bulan ke bulan. Yang jelas tonton banyak-banyak. Jadi kalau view-nya sampai ribuan atau jutaan, maka dia akan selalu bisa punya waktu untuk kita di sini channel Fatriani PJ. Terima kasih Bunda, sehat selalu, sukses. Amin. Yang jelas tetap menjadi manusia amanah, Amin. pemimpin yang luar biasa, wakil rakyat yang luar biasa yang selalu ada. Dan tentunya saya tidak menajuk lagi, Bray. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.